Sayyidina Bilal Ibnu Rabah diceritakan di dalam kitabnya Ibnu Katsir, ketika Nabi telah wafat, beliau tinggalkan kota Madinah karena beliau tidak mampu. Kalau jalan di kota Madinah selalu terkenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau putuskan pindah ke Syam. Sampai di Syam beliau tinggal di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beberapa tahun setelahnya bermimpi berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi dalam mimpi itu mengatakan, "Wahai Bilal, kenapa engkau menjauh dariku?" Akhirnya Sayyidina Bilal bangun dari tidurnya. Dia bergegas pergi ke Madinah untuk ziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka senang kedatangan Bilal, sudah lama tidak berjumpa, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu itu menjabat sebagai khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wahai Bilal, kami rindu dengan suara azanmu. Bisakah sebentar engkau azan untuk kami sebagaimana yang kau azan di zaman Nabi?" Kata Sayyidina Bilal, "Mohon maaf wahai khalifah, karena beliau semenjak Nabi meninggal beliau tidak pernah azan. Karena sampai di kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad tidak mampu melanjutkan kalimat tersebut karena menyebut nama Nabi Muhammad. Maka beliau hentikan azan. Sayyidina Abu Bakar meminta, beliau menolak. Mohon maaf, saya sudah tidak pernah azan lagi. Dan saya tidak akan mau azan semenjak Nabi meninggal, sudah tidak mau azan. Saya azan hanya untuk Rasulullah." Baik, Sayyidina Abu Bakar menerima alasan dari Bilal. Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Bilal, dipeluk Sayyidina Bilal. Bahagia, sudah lama tidak bertemu. Kemudian Sayyidina Umar meminta, "Wahai Bilal, tolong sebentar engkau azan sebagaimana azannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan Sayyidina Bilal, "Mohon maaf wahai Umar bin Khattab, saya tidak bisa azan. Saya sudah putuskan untuk tidak azan semenjak Nabi meninggal dunia." Beliau masuk ke masjid Nabi, ingin mengenang masa-masa indah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai lihat mimbarnya Nabi, tempat sholatnya Nabi. Tiba-tiba dua cucu Nabi keluar, Al-Hasan wal Husain. Kemudian Sayyidina Bilal memeluk Al-Hasan wal Husain, dicium. Ini cucunya Rasul, ini adalah buah hatinya Nabi. Kebahagiaannya Nabi ada kepada dua orang cucunya ini. Al-Hasan wal Husain masih anak-anak waktu itu mengatakan, "Wahai Bilal, boleh kami mendengar azanmu yang dahulu engkau sering lantunkan azan itu di zaman kakek kami Nabi Muhammad ketika masih hidup." Sayyidina Bilal menangis. Kemudian Sayyidina Bilal, "Kalau yang tadi saya tolak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi ini cucunya Nabi. Kalau saya tolak, saya takut nanti Nabi marah di hari kiamat." Maka beliau mengatakan, "Baik, saya akan azan." Beliau naik di tempat azan. Kemudian beliau mulai lantunkan panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk kota Madinah semuanya gempar. Mereka teringat suara yang tidak asing yang sering mereka dengar azan tersebut, solat mereka 5 waktu di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad. Kembali mereka teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara mereka mengatakan, "Apakah Nabi kembali hidup? Apakah Nabi Muhammad sudah hadir kembali? Apakah Nabi Muhammad telah diutus kembali oleh Allah?" Dalam hati mereka masih ada rindu yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal meneteskan air mata sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai kalimat Muhammad tidak mampu beliau ucapkan. Wajahnya basah dengan air mata. Dihentikan azan sampai di lafaz nama Nabi Muhammad SAW.
Seluruh penduduk kota Madinah keluar, hadir, mencari tahu dari mana asal suara azan tersebut. Semuanya menangis, sedih, teringat kepada Nabi Muhammad. Sampai para ahli sejarah mengatakan, tidak pernah kota Madinah lautan air mata kesedihan mereka cucurkan kecuali di hari wafatnya Nabi dan hari di mana dilantunkan azan oleh Sayyidina Bilal. Wah, kalau sudah kenal Nabi Muhammad, ini Bilal. Akhirnya beliau kembali pulang. Beliau pulang, diceritakan oleh Ibnu Nadim, rindu beliau, sudah tidak sabar pengen ketemu Nabi. Akhirnya beliau sekarat, sakit. Diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dalam keadaan sakit, istrinya mengatakan, wahazana, aduh kasihan suami, kasihan suami. Kata Bilal, watarabah, bukan kasihan, alangkah bahagianya aku, alangkah bahagianya. Godan nalqa ahibbah Muhammadan mahisbah. Kalau saya meninggal besok, saya bertemu dengan kekasih-kekasih saya, Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Meninggal beliau pada tahun 20 Hijriah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau sudah mengenal Nabi, ahabba, pasti cinta. Pasti cinta. Bahkan Urwah bin Mas'ud, seseorang yang sudah pernah bertemu dengan Kaisar, dengan Raja Kisra Persia, dengan Raja Habasyah Najasyi, dia sudah ketemu semua para raja. Tapi dia katakan kepada kaum Quraisy, saya belum pernah lihat ada orang memuliakan seseorang seperti sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Saya sudah keliling kepada seluruh kerajaan, tidak ada yang memuliakan raja mereka seperti sahabat-sahabat, orang-orang terdekat Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Kalau beliau berwudu, air wudunya, bekas wudunya dirampas, berebutan mereka merebut sisa bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau tidak ada yang mendapatkan bekas air wudu Nabi, itu mereka meminta kepada orang yang sudah mendapatkan air wudu tersebut, diusapkan ke wajah mereka. Kalau Nabi meludah, tidak ada ludah yang terjatuh di tanah, karena seluruhnya dari mereka berebutan mengambil ludahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau berbicara, tidak ada yang berbicara, semuanya diam. Ka'anna ala ru'usihim tayra, seakan-akan di atas kepala mereka ada sarang burung. Saking khusyuknya mereka. Kalau beliau memandang, tidak ada yang berani melihat wajahnya. Kalau beliau perintahkan, segera mereka melakukannya. Itulah para sahabat Rasul dan orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Urwah bin Mas'ud, kayaknya Sayyidina Bilal luar biasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dari awal, dari Nabi di Makkah, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang memeluk agama Islam, termasuk Sayyidina Bilal Ibn Rabah, orang Afrika.